Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadlan Anindya. Saya berasal dari Kota Semarang. Saya saat ini kuliah di Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum dengan NIM 811427274. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah hukum internasional. Hukum internasional adalah salah satu cabang dari ilmu hukum atau yang biasa kita sebut dengan international law. Ilmu hukum sendiri pada dasarnya juga telah mengalami perkembangan. Hal ini tandai dengan semakin banyaknya perkembangan aliran-aliran dalam ilmu hukum, mulai dari aliran hukum alam sampai aliran postmodern, termasuk critical legal studies. Mokhtar menegaskan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antar negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar taati secara umum dalam hubungan. Yaitu dalam kaidahnya ada dua. Ya, pertama adalah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara dan individu. Kaidah yang kedua adalah kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan badan-badan non-negara, sejauh hak dan kewajiban individu dan badan negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. Selanjutnya adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum internasional. Istilah hukum internasional atau international law merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf utilitarianisme Inggris yang jenius. Istilah hukum internasional memiliki padanan yang sama dengan istilah hukum bangsa-bangsa atau the law of nation George Descartes. Istilah ini digunakan diantaranya oleh James L. Greeley dan Daniel Patrick Moynihan. Pada awalnya, hukum internasional diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas, sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional. Perusahaan multinasional dan individu juga termasuk dalam struktur yang terurus dalam hukum internasional. Hukum internasional dalam sejarahnya telah hampir berumur 4 abad. Namun akar-akarnya telah terdapat semenjak zaman Yunani kuno dan zaman Romawi. Di zaman Yunani kuno, ahli-ahli berkias seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato telah mengembangkan gagasan-gagasan mengenai wilayah, masyarakat, dan individu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, city-states di Yunani, walaupun didiami oleh bangsa dengan bangsa yang sama, hubungan mereka telah diatur oleh ketentuan-ketentuan yang kemudian bernama hukum internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut pengaturan-pengaturan, perang, dan penghormatan terhadap putusan negara. Namun pada waktu itu, ketentuan tersebut belum lagi didasarkan atas prinsip hukum yang mengikat, tapi atas pencampuran moral, agama, dan hukum. Konsep hubungan diplomatik atau hukuman diplomatik salah satu kajian dalam hukum internasional juga berkembang dari tanah Romawi. Pada abad ke-15 dan 16, city-states di Italia seperti Venice, Genoa, dan Florence mengembangkan praktek pengiriman duta-duta besar residen ke ibu kota masing-masing. Selain itu, hukum internasional memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Jika tidak ada aturan yang berlaku secara internasional atau universal, seperti aturan hukum perang, humaniter, atau aturan tentang keharusan menyelesaikan sengketa konflik, konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata, pemusnahan massal, penggunaan nuklir, dan aturan internasional lainnya, negara-negara di dunia ini akan saling berperang satu sama lain. Hukum internasional lazimnya dimaknai sebagai hukum internasional publik
Walaupun pada dasarnya hukum internasional dalam arti luas dapat dimaknai atau terbagi menjadi hukum internasional publik dan hukum internasional private. Bila hukum internasional publik mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya, hukum internasional privat mengatur hubungan antar individu atau badan-badan hukum negara yang berbeda. Hukum internasional adalah hukum yang ada. Dibuktikan tentang hukum internasional sebagai hukum yang ada dapat kita saksikan dari semakin berkembang pesatnya hukum internasional itu sendiri, terutama dalam ranah HAM, hak asasi manusia, hukum pidana internasional, dan hukum lingkungan internasional. Selanjutnya, pada awal tahapan perkembangan, hukum internasional menggunakan istilah yang berbeda. Istilah hukum bangsa-bangsa atau law of nation dan hukum antar negara atau interstate law adalah dua istilah yang lebih dikenal dan dipakai untuk menggambarkan hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Namun, dalam perkembangan, dua istilah ini menjadi tertinggal karena pembahasan mengenai subjek hukum internasional itu tidak hanya negara saja, tapi individu, organisasi internasional, perusahaan internasional, Vatikan, belligerency yang juga merupakan subjek hukum internasional. Hukum bangsa-bangsa ini sudah terlihat dalam ilmuwan kebudayaan zaman dahulu yang mengatur hubungan antar raja atau bangsa. Perkembangan hukum internasional ini oleh pakar hukum dibagi menjadi beberapa tahap. Mokhtar Kusumamadja membagi tahapan perkembangan hukum internasional menjadi 4, yaitu masa klasik, masa modern, masa konsolidasi atau konvensi Den Haag, dan masa sesudah Perang Dunia Kedua. Malcolm and Shaw dalam bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul International Law membagi tahapan perkembangan hukum internasional menjadi 6, yaitu perkembangan awal, abad pertengahan dan Renaissance, para pendiri hukum internasional modern, positivisme dan naturalisme, abad ke-19 dan abad ke-20. Perkembangan awal hukum internasional dapat kita telusuri dengan melihat hubungan politik yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa sejak ribuan tahun. Dijelaskan dalam buku Malcolm and Shaw bahwa sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, misalnya, sebuah perjanjian resmi telah ditandatangani antara para penguasa, Lagash dan Umma, dua negara kota yang terletak di daerah yang dikenal oleh para sejarawan dengan nama Mesopotamia. Perjanjian itu tertulis di atas sebuah balok batu dan menyebutkan tentang penentuan batas yang harus dihormati oleh kedua pihak. Contohnya, perjanjian internasional yang yaitu perjanjian antara Ramses II dari Mesir dan Raja kaum Het untuk menegakkan perdamaian dan persaudaraan pelanggan. Di penjuru lainnya, India kuno juga memiliki kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku bangsa, raja dan raja-raja. Terdapat ketentuan yang mengatur perjanjian, hak dan kewajiban raja, tetapi ketentuan yang cukup jelas berkaitan dengan hukum yang mengatur perang. Selain itu, terdapat perbedaan antara kombatan dan non-kombatan. Ketentuan mengenai perlakuan tawanan perang dan cara melakukan perang. Dalam lingkungan budaya Yahudi, terdapat ketentuan mengenai perjanjian perlakuan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Hal ini tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Yunani pun sudah mengenal perwisatan atau arbitration dan hubungan diplomatik. Salah satu konsep Yunani yang mempengaruhi pemikiran Eropa dan dikembangkan oleh Romawi adalah mengenai konsep hukum alam. Ide ini dirumuskan oleh para filsuf Stoa pada abad ke-3 sebelum Masehi, dan teori ini menyatakan bahwa sekumpulan aturan yang bersifat universal. Selain Eropa, Kekaisaran Byzantium dan dunia Islam pun memberikan tanda-tanda adanya kehidupan hukum internasional, seperti adanya praktik diplomasi dan adanya sumbangan terpenting dalam perang. Secara umum, aturan perang yang bersifat manusiawi pun dikembangkan dan kaum kitab Yahudi serta Kristen berlakukan lebih baik daripada non-Muslim, meskipun dalam posisi inferior terhadap umat Islam. Hukum mengenai para diplomat dibentuk berdasarkan gagasan kesantunan dan keamanan yang aman. Sementara aturan mengenai perjanjian internasional berkembang dari konsep sikap penghormatan atas janji yang dibuat. Dapat disimpulkan bahwa praktek-praktek hubungan politik yang telah dilakukan menjadi tanda bahwa hukum internasional sudah hadir
walaupun terbatas secara geografis dan kultural. Praktik seperti diplomasi, penghormatan, integritas, wilayah masing-masing, penghentian keadaan agresi, pembentukan aliansi pertahanan, perjanjian perdamaian, dan keadilan sosial telah menunjukkan bahwa terhadap hubungan politik antar bangsa-bangsa. Selain itu, munculnya ide hukum alam juga menjadi salah satu konsep hadirnya hukum internasional. Selain menjadi konsep fundamental dalam teori hukum, hukum alam sangat penting untuk memahami hukum internasional serta menjadi pendahuluan yang mutlak bagi pembahasan kontemporer tentang hak asasi manusia. Sedangkan di abad pertengahan dan Renaissance, abad pertengahan ditandai adanya otoritas gereja yang terorganisir. Pada zaman Romawi, hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan bangsa tidak mengalami perkembangan yang pesat. Walaupun demikian, terdapat perkembangan pesat dalam bidang lainnya seperti hukum maritim dan hukum komersial. Dalam hukum maritim, munculnya hukum laut Rodian karya Byzantium yang berisikan serangkaian kebiasaan yang berlaku umum terkait Laut Atlantik dan pantai Mediterania. Sedangkan dalam hukum komersial, munculnya merchant law yang dibentuk oleh Inggris mengenai aturan bagi para pedagang asing dan berlaku universal. Dalam perjalanannya, otoritas gereja memudar dan mengalami masa Renaissance. Renaissance mengubah wajah masyarakat Eropa dan munculnya ciri pemikiran ilmiah, humanistik, individualis. Pada masa ini, penemuan mesin cetak abad ke-15 menjadi sarana menyebarkan pengetahuan. Dengan menyebarnya pengetahuan, maka bermunculan pola landasan kehidupan internasional modern seperti diplomasi, kewarganegaraan, teori keseimbangan kekuasaan, dan ide tentang komunitas para negara. Sedangkan menuju masa modern, salah satu peristiwa terpenting yang membuat hukum internasional menuju tatanan modern adalah munculnya gerakan reformasi dan sekularisasi untuk menentang kekuasaan gereja dan negara. Gerakan ini muncul perdamaian Westphalia tahun 1948. Masa ini menjadi titik terang Eropa untuk melakukan pembaharuan sistem dan memunculkan berbagai pemikiran, salah satunya mengenai positivisme dan naturalisme. Tentunya pada abad ke-19, tidak hanya memunculkan berbagai pemikiran-pemikiran baru, namun membawakan berbagai peristiwa-peristiwa penting lainnya yang berkaitan dalam pembangunan hukum internasional. Berbagai konferensi Eropa diselenggarakan dan memberikan kontribusi besar bagi pengembangan aturan mengenai pelaksanaan perang. Berbagai peristiwa seperti Final Act Congress Vienna tahun 1815 yang membahas kebebasan pelayaran dalam perairan internasional dan mendirikan Komisi Sentral Rhine untuk mengatur pelaksanaan. Adanya Komisi Sungai Danube dan Sungai Eropa lain mengenai perjanjian dan ketetapan internasional, Konferensi Perdamaian 1856, Konvensi Jenewa 1864 tentang kemanusiaan konflik, Konferensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 membentuk pengadilan arbitrasme tetap dan membahas penangkapan para tahanan dan kontrol peperangan. Selain itu, hadir pula lembaga-lembaga internasional seperti Komite Palang Merah Internasional, The International Committee of the Red Cross tahun 1863, Uni Telegraf Internasional tahun 1865, Uni Post Universe tahun 1874. Berbagai karya tentang hukum internasional pun banyak bermunculan pada abad ini. Selanjutnya adalah abad ke-20. Setelah berperang dunia akhir tahun 1914, tepatnya di 11 November mulai dari 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918, muncullah perjanjian perdamaian tahun 1919 yang terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa atau LBP. Liga ini tentu muncul sebagai wadah untuk memelihara tatanan hubungan internasional agar tidak terjadi kembali perang dunia lainnya. Namun, nyatanya perang dunia kedua 1939 sampai 1945 tidak dapat dihindari. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau warisan terpenting dari sudut pandang hubungan internasional tentu memberikan motivasi bagi seluruh negara dunia untuk saling bersama-sama menjaga perdamaian. Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1946 menjadi titik balik untuk memperbaiki kekurangan pendahulunya, yaitu LBB tadi menjadi wadah yang bersifat universal. Pada masa ini terbentuk pula lembaga-lembaga seperti Mahkamah Tetap Internasional tahun 1921 lalu diganti menjadi Mahkamah Internasional tahun 1946. Terbentuk pula Organisasi Buruh Internasional yang berdiri sejak akhir Perang Dunia I hingga saat ini. Selanjutnya adalah masa kini. Permasalahan yang dihadapi kini tidak hanya menyangkut permasalahan wilayah atau yurisdiksi negara yang dipahami secara sempit, tapi juga mengenai permasalahan lainnya seperti hak asasi manusia, pertumbuhan hukum ekonomi,
cakup yang urusan keuangan dan pembangunan internasional, keprihatinan kepada perusahaan lingkungan, upaya eksplorasi ruang angkasa, dan eksploitasi sumber daya laut dan dasar laut. Selanjutnya ada teori-teori dalam hubungan internasional. Teori dalam hubungan internasional ini diisi oleh perdebatan-perdebatan atau bisa disebut dengan great debate yang terdiri terbagi atas 4. 1. Perdebatan pertama tahun 1920-an sampai 1940-an, idealisme versus realisme. Di dalam idealisme, mereka berpendapat bahwa peperangan dapat dicegah melalui pembentukan institusi internasional. Maka dari itu, Presiden Wilson membentuk organisasi LBB untuk mencegah perang dan menciptakan perdamaian di dunia. Namun, LBB gagal karena tidak dapat melaksanakan tugasnya dan memelihara perdamaian dunia. Dan pecahlah Perang Dunia Kedua. Lalu muncul pemikiran yang berlawanan dengan idealisme, yaitu realisme, dengan adanya buku yang berjudul The 20 Years Crisis of The Crisis oleh E. H. Carr dan juga Politics Among Nations, A Struggle for Power and Peace oleh Hans James Buffetel. Realisme memiliki pandangan bahwa setiap manusia sebagai makhluk hidup memiliki pemikiran masing-masing. Manusia itu lebih mementingkan kepentingan sendiri. Manusia juga mempunyai sifat yang ingin selalu berkonflik. Oleh karena itu, perang sebenarnya tidak dapat dicegah karena sifat alamiah manusia itu. Tokoh-tokoh dalam realisme diantaranya adalah Thucydides, Machiavelli, dan Thomas Hobbes. Yang kedua ada perdebatan kedua dan tahun 1950-an sampai 1960-an, tradisionalisme versus behavioralisme. Perdebatan ini mengenali teologi dalam memahami ilmu hubungan internasional. Tradisionalisme mengarah ke ilmu sosial dan tidak bebas nilai dengan cara pengumpulan data. Data bersifat kualitatif dan objeknya adalah manusia. Sementara behavioralisme mengarah ke ilmu alam dan lebih bebas nilai dan berpendapat bahwa ilmu hukum internasional itu seharusnya menyangkut metode ilmiah kuantitatif. Contohnya ilmu ekonomi. Tokoh-tokoh behavioralisme ini diantaranya adalah David Easton, Harold D. Losman, dan Morton Kaplan. Perdebatan ketiga tahun 1980 tahun 1990, neoliberalisme versus neomarxisme. Perdebatan ketiga lebih membahas ke ekonomi dan sosial, seperti pendapat liberal yaitu sistem kapitalis dunia yang bisa memajukan dunia, sementara realisme mengatakan ekonomi suatu negara rendah karena politiknya rendah, sementara Marxisme berbanding terbalik dengan liberal. Yang terakhir ada perdebatan keempat, positivisme versus postpositivisme. Positivisme tidak jauh dari behavioralisme dan postpositivisme seperti tradisionalisme. Sejarah hukum internasional dibagi menjadi dua, yaitu sejarah praktik dan sejarah perkembangan disiplin ilmu. Sejarah praktik itu negara-negara yang menunjukkan keberadaan norma-norma hukum internasional, sedangkan sejarah disiplin ilmu yaitu adalah sejarah perkembangan hukum internasional sebagai disiplin ilmu. Sejarah praktik yaitu melihat perilaku negara-negara yang menunjukkan keberadaan norma-norma hukum internasional, sedangkan sejarah hukum internasional sebagai disiplin ilmu yaitu melihat pemikiran-pemikiran yang membentuk hukum internasional sebagai disiplin ilmu. Penjelasan sejarah hukum internasional sebagai praktik. Ubi socius ibius, atau yang bisa diartikan sebagai hukum masyarakat negara, hukum antar negara. Itulah rangkaian kata yang membentuk hukum antar negara atau hukum internasional. Sejarah hukum internasional sebagai praktik ada di masa peradaban kuno, masa abad pertengahan Eropa, masa Eropa pasca perjanjian Westphalia, masa antara dua perang dunia, dan masa modern. Pada masa peradaban kuno, yang pertama ada Mesopotamia tahun 3100 sebelum Masehi, monumen pengakhiran perang dan arbitrase antara kerajaan Lagas dan Umma. Yang kedua ada di zaman Mesir kuno 1279 sebelum Masehi. Perjanjian persahabatan Amity Pact antara Ramses II dari Mesir dan Hattusili II dari Keta dengan menggunakan bahasa Akkadia sebagai bahasa diplomatik saat itu. Yang kedua adalah di zaman Ibrani kuno. Kebudayaan Yahudi dalam hukum kuno mereka antara lain kitab perjanjian lama mengenai ketentuan mengenai perjanjian diperlakukan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Dalam hukum perang masih dibedakan. Dalam hukum perang Yahudi
perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan sehingga diperbolehkan diadakan penyimpangan ketentuan perang. Selanjutnya ada di zaman Cina kuno, 470 sebelum Masehi. Konfusius pernah menggagas perlunya perserikatan antara kerajaan-kerajaan Cina kuno pada saat itu. Di Yunani kuno, lingkungan kebudayaan Yunani hidup dalam negara-negara kota. Menurut hukum negara kota, penduduk digolongkan dalam dua golongan, yaitu orang Yunani dan orang luar yang dianggap sebagai orang biadab atau disebut sebagai barbar. Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan atau arbitration dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya. Negara-negara kota pada masa Yunani kuno mengenal lembaga prosenoi yang mirip dengan konsul kehormatan honorary consul pada masa sekarang. Di zaman India kuno, epos Ramayana dan Mahabharata menjadi praktik-praktik hukum diplomatik dan hukum perang yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan pada masa India kuno. Dalam lingkungan kebudayaan India kuno, telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Menurut Beneretz, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan desa dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu, Kautilya atau Chanakya, penulis buku Artha Sastra Gautama Sutra, salah satu karya abad 6 sebelum Masehi di bidang hukum. Di zaman Romawi, hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Karena masyarakat dunia merupakan satu imperium, yaitu Imperium Roma, yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Sehingga tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan yang terpisah dan dengan sendirinya tidak ada pula tempat bagi hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antara kerajaan. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional. Ialah konsep seperti occupatio servitude dan bona fides. Juga asas pacta sunt servanda merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga. Masa peradaban Eropa. Abad pertengahan Eropa, ketika peradaban-peradaban kuno mulai surut, dengan landasan ajaran Kristen Eropa muncul sebagai peradaban baru pada abad pertengahan. Meski saat itu ada banyak kerajaan di Eropa, hukum internasional justru tidak berkembang karena pertama, kerajaan bersifat inward looking. Yang kedua, kerajaan-kerajaan disatukan di bawah kekuasaan Paus dan Kaisar Romawi Suci. Selama abad pertengahan, dunia barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar, sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai kepala gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan suatu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan tahta suci, kemudian sebagai pengurus kebudayaan Romawi dan Yunani. Kondisi stagnan dalam perkembangan hukum internasional di Eropa akhirnya berakhir dengan munculnya gerakan reformasi yang melahirkan aliran Protestantisme dalam agama Kristen oleh Martin Luther dan Calvin. Ketika kelompok Protestan semakin kuat dan terang-terangan menentang otoritas Paus, perang bernuansa agama meletus di Eropa antara kekuatan Katolik pendukung Paus dan Katolik Protestan penentang Paus, atau disebut Perang 30 tahun 1618 sampai 1648. Byzantium dan dunia Islam. Di samping masyarakat Eropa Barat, pada waktu itu terdapat dua masyarakat besar lain yang termasuk lingkungan kebudayaan yang berlainan, yaitu Kekaisaran Byzantium dan dunia Islam. Kekaisaran Byzantium sedang menurun, mempraktekkan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya. Oleh karenanya, praktik diplomasi sebagai sumbangan yang terpenting dalam perkembangan hukum internasional. Dunia Islam memberikan sumbangan dalam bidang hukum perang. Yang selanjutnya ada masa Eropa pasca perjanjian Westphalia. Perang 30 tahun pada akhirnya usai dengan disepakatinya perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Dalam sejarah hukum internasional, perjanjian Westphalia memiliki arti perang karena kerajaan-kerajaan menjadi lebih independen, tidak didominasi oleh kepentingan agama, melainkan nasionalisme. Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern.
Bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya adalah satu, selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa. Yang kedua, perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi Suci. Yang ketiga, hubungan antar negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing. Kemerdekaan negara Netherlands, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia adalah faktor keempat atau penyebab keempat dari empat sebab hukum internasional modern itu dasarkan atas negara-negara nasional. Selanjutnya adalah Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat internasional yang baru, yaitu munculnya model negara yang didasarkan atas prinsip-prinsip negara nasional, nation state, tidak lagi didasarkan atas kerajaan. Lalu menegaskan prinsip model negara dan pemerintahan dengan prinsip, yaitu pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja atau yang biasa disebut dengan sekularisme. Selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat internasional yang terdapat di Eropa yang dasarnya diletakkan oleh Perjanjian Westphalia. Ciri pokok yang membedakan organisasi susunan masyarakat internasional yang baru ini dari susunan masyarakat Kristen Eropa pada zaman abad pertengahan adalah satu, negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat. 2. Hubungan nasional yang satu dengan lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat. 3. Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan paus sebagai kepala gereja. 4. Hubungan antara negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil pengertian lembaga hukum perdata, hukum Romawi. 5. Negara mengakui adanya hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara, tetapi menekankan peranan ini yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini. Tidak adanya mahkamah internasional dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum internasional. Itu adalah poin ke-6. Selanjutnya, poin ke-7, anggapan terakhir perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin belum justum atau ajaran perang suci ke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan. Selanjutnya, dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrecht. Konsepsi penting dari perjanjian ini adalah penerimaan asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Setelah Perjanjian Westphalia disepakati, hukum internasional mulai bertumbuh di Eropa. Namun, saat itu hukum internasional hanya dianggap berlaku di antar negara-negara Eropa dan dianggap tidak layak diberlakukan bagi negara-negara lain di luar Eropa yang dipandang inferior atau lebih rendah daripada bangsa Eropa. A white man's club. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 905 saat Jepang atau non-Eropa mengalahkan Rusia di pihak Eropa dalam perang Russo-Jepang. Kekalahan Rusia atas Jepang mulai membuka peluang bagi negara-negara non-Eropa untuk ikut serta dalam menerapkan hukum internasional. Meski demikian, keikutsertaan negara-negara non-Eropa dalam sistem hukum internasional masih dibatasi oleh standar kekuatan militer yang dibuat oleh negara-negara Eropa. Selanjutnya adalah masa antara dua perang dunia. Pada tahun 1914 sampai tahun 1918, negara-negara terlibat dalam Perang Dunia I. Tahun 1939 sampai tahun 1945, kembali negara-negara terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Di antara kedua peristiwa tersebut, tonggak yang penting dalam sejarah hukum internasional adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations yang menjadi cikal bakal PBB di kemudian hari. Pada tahap ini, negara-negara mulai memandang bahwa kerjasama antar negara secara universal perlu dilembagakan. Selanjutnya adalah masa modern. Sejarah hukum internasional pada masa modern dimulai pada tahun 1945, menjelang berakhirnya Perang Dunia, saat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang di bahasa Inggris menjadi United Nations terbentuk. Selepas Perang Dunia II, banyak negara non-Eropa yang semula menjadi koloni negara-negara Eropa memerdekakan diri menjadi negara yang independen. Negara-negara ini lantas menjadi kekuatan yang dipertimbangkan dalam politik internasional sejak saat itu.
Jika ditinjau pada masa sekitar tahun 1907 sebagai awal dan masa konsolidasi masyarakat internasional bagi negara-negara di kawasan Eropa yang sebelumnya telah berhasil memperjuangkan dan mempertahankan hak dunia pada 1648 sampai 1907 pada belahan dunia lain, khususnya di kawasan Asia dan Afrika serta Pasifik, justru baru muncul usaha-usaha memperjuangkan dan memperoleh kembali hak hidupnya yang telah berabad-abad dikuasai oleh negara kolonial. Timbulnya pergerakan-pergerakan nasional di wilayah penjajahan untuk memperoleh kemerdekaan pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1907 sampai berakhirnya Perang Dunia pada tahun 1945. Dan yang bahkan masih berlangsung terus sesudahnya menunjukkan bahwa masa 1907 dan sampai 1945 dan sesudahnya itulah bangsa-bangsa terjajah berada pada tahap atau masa memperjuangkan hak hidupnya. Mereka mulai berhasil memperoleh haknya, yaitu berhasil berdiri sendiri sebagai negara-negara merdeka, berdaulat dalam kedudukan yang sama derajat dengan negara-negara bekas penjajahnya. Dengan demikian, pandangan tidak lagi terfokus pada negara-negara kolonial di kawasan Eropa dan Amerika, melainkan sudah mencakup seluruh penjuru dunia secara global. Jika dicermati, peta bumi politik di dunia ini, khususnya setelah Perang Dunia, tampak adanya perbedaan yang mencolok jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Jika sebelumnya peta bumi politik dunia terpolarisasi menjadi kelompok negara atau bangsa-bangsa penjajah dan kelompok bangsa-bangsa terjajah, maka setelah Perang Dunia Kedua, polarisasi dunia atau masyarakat internasional muncul dalam wujud kelompok negara-negara kolonial atau bekas penjajah dan kelompok negara-negara baru merdeka. Secara politik, kelompok negara-negara penjajah ini disebut sebagai blok barat karena pada umumnya mereka ini adalah negara-negara belahan dunia bagian barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Akan tetapi, sebagian negara-negara baru merdeka ada pula yang masuk kelompok ini berdasarkan alasan historis dan kedekatannya dengan negara-negara bekas penjajahnya. Sedangkan sebagian lagi ada negara baru merdeka yang masuk ke dalam lingkungan pengaruh negara-negara komunis sosialis yang lazim disebut sebagai negara blok timur, yang dipimpin oleh Uni Soviet atau yang sekarang disebut negara Rusia. Sebagian lagi, bahkan sebagian besar negara-negara baru merdeka mengelompokkan diri ke dalam kelompok tersendiri di luar kelompok tersebut yang disebut negara-negara non-blok. Salah satunya adalah Indonesia sebagai pramakarsanya. Selanjutnya ada sejarah hukum internasional sebagai disiplin ilmu. Sejarah hukum internasional sebagai disiplin ilmu dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada masa pra-Grotius atau pre-Grotian, lalu ada masa Grotius atau Grotian, dan masa pasca-Grotius atau post-Grotian. Periodisasi tersebut didasarkan pada sosok dan karya Hugo Grotius yang dianggap sebagai perintis studi hukum internasional. Masa pra-Grotius. Sejarah hukum internasional sebagai bidang ilmu pada masa pra-Grotius mencakup masa sebelum abad ke-14. Sudah ada pemikiran tentang hukum internasional namun belum bersifat komprehensif. Lalu pada masa Grotius, hukum internasional mulai dipelajari secara sistematik dan komprehensif sebagai bidang ilmu tersendiri. Masa ini ditandai oleh karya klasik Grotius yaitu The Lure de l'Équilibre atau bahasa Inggrisnya The Law of War and Peace. Selanjutnya, selain Hugo Grotius itu ada pula sarjana menulis hukum internasional. Salah satunya adalah Francisco Vitoria atau biarawan Dominikan yang berkebangsaan Spanyol abad ke-14, penulis buku Relatico de Indies mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di Amerika Serikat. Bahwa negara dalam tingkah lakunya tidak bisa bertindak sehendak hatinya, maka hukum bangsa-bangsa itu namakan ius integritas. Selanjutnya adalah Francisco Suarez, menulis The Legibus Deo, Legislatro atau bahasa Inggris On Laws and God as a Legislator, mengemukakan adanya suatu hukum atau keadaan objektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antar mereka. Selanjutnya ada tokoh Baltazar Ayala pada tahun 1548 sampai 1584 dan Alberto Gentilis yang mendasarkan ajaran mereka atas falsafah keagamaan atau tidak ada pemisahan antara hukum, etika, dan teologi. Selanjutnya ada masa pasca Grotius. Pada masa pasca Grotius ini, spesialisasi dilakukan terhadap bidang-bidang hukum internasional. Salah satunya ada hukum perjanjian internasional, hukum perang, hukum laut internasional, hukum organisasi internasional, hukum ekonomi internasional, hukum diplomatik dan konsuler, hukum udara internasional, dan hukum ruang angkasa.
Selanjutnya, dalam perkembangan sejarah hukum internasional, terdapat tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional, yaitu salah satunya adalah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah seorang ilmuwan dan pemikir besar yang ahli dalam bidang ilmu matematika, sains, dan seorang filsuf politik. Dia menciptakan karya-karya besar mengenai perpolitikan yang dilatar belakangi oleh gejolak yang dialami dalam kehidupannya, atau Commonwealth yang merupakan salah satu karya yang membuat terkenal. Dalam karyanya, Hobbes mencoba untuk mencari pemecahan keadaan sosial dan politik yang terjadi di negerinya, menuju ke arah yang stabil dan bisa memberikan rasa aman bagi rakyat Leviathan. Disamakan juga sebagai sebuah negara kekuasaan yang di dalamnya menjelaskan konflik, tapi pada sisi baliknya juga ada hakikat untuk menjadikan manusia hidup secara aman dan damai. Selain itu, ada juga karya aliannya seperti Elements of Law, atau di bahasa Indonesia akan menjadi elemen hukum. Untuk menjawab persoalan kekuasaan absolut serta The Shift tahun 1640 tentang kewarganegaraan yang berisikan tentang filsafat moral dan politik, karya dalam bidang fisika dan optik pun diterbitkan pada tahun 1644, yaitu Cogitata Psychomathematica, Universae dan The Hominid 1657 serta Bertemor tahun 1682. Dalam pemikiran Thomas Hobbes, inti pemikirannya berakar pada empirisme yang menyatakan bahwa pengalaman adalah asal dari segala pengetahuan. Hal ini jelas sekali sangat bertentangan dengan hukum rasionalis yang menyatakan bahwa akal sebagai fungsi mekanis. Pengertian umum hanya sebagai penggambaran dan bukan nama bendanya, sedangkan filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang akibat-akibat berupa fakta yang dapat ada yang bersandar pada hukum ilmu pasti dan ilmu alam. Filsafat yang telah dipelajari Hobbes banyak disusupi gagasan religius. Yang selanjutnya adalah Machiavelli. Machiavelli ini dalam realitas politik menangkap dan memahami realitas politik bertolak dari rangkaian aksi bangsa-bangsa yang diwarnai dengan kepentingan masing-masing bangsa. Interaksi hubungan internasional melatar belakangi Machiavelli dalam pemikirannya mengenai hakikat manusia. Menurut pengalamannya, interaksi hubungan internasional yang menjadi bagian dari realitas politik harus dipahami oleh para penguasa negara. Kepentingan utama di dalam hubungan internasional ialah kepentingan ekonomi. Hal itu tercermin dalam misi-misi diplomatik yang sudah lama dipraktikkan sebagai tanda meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tindakan-tindakan nyata negara dan diplomasi. Machiavelli melihat praktik politik yang nyata dalam sebuah negara pada tingkah laku penguasa dalam merebut kekuasaan dari rezim. Dalam merebut kekuasaan dari rezim lama dan jika diperlukan menggunakan kekerasan dan kekuatan demi mempertahankan kekuasaan. Kekuatan-kekuatan yang nyata harus digunakan secara spontan, memanfaatkan legalitas konstitusional untuk melancarkan aksi-aksi politik, serta memanfaatkan kekuatan lembaga keagamaan untuk membangun opini masyarakat bahwa penguasa adalah pendukung moralitas untuk mendapatkan dukungan rakyat bila kondisi sosial politik dalam negeri semakin tidak stabil atau dalam keadaan darurat. Kondisi tidak stabil dalam keadaan darurat ini muncul karena kekuatan-kekuatan oposisi. Maka negara harus diberlakukan keadaan darurat perang dan hukum-hukum peperangan. Dalam politik dan moralitas, pandangan Machiavelli mengenai politik berasal dari bayangan mengenai cita-cita dan praktek kekuasaan seorang Caesar Borgia dan Paulus Alexander keempat. Machiavelli menjelaskan bahwa tugas pemerintah yang sebenarnya ialah mempertahankan serta mengembangkan dan mengekspansikan kekuasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan kekuatan sebagai elemen yang paling inti dan penting dalam politik sehubungan dengan kepentingan pertahanan dan ekspansi kekuasaan. Machiavelli berpendapat bahwa penguasa bukanlah lambang dari kekuatan moral. Tentunya ada angkatan bersenjata patriotisme menurut Machiavelli. Machiavelli menyarankan untuk membentuk organisasi militer yang baru. Organisasi militer itu harus merupakan orang pilihan dari rakyatnya sendiri. Salah satu warga negara ditunjuk oleh kepala negara untuk menjadi panglimanya. Kekuasaan panglima tentara harus dibatasi oleh undang-undang, supaya kebijaksanaannya tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh kepala negara. Panglima harus memiliki kemampuan daya hidup yang tinggi, sehingga mampu menyebarkan kemampuan daya hidup tersebut kepada anggota tentaranya yang lain. Dan pada gilirannya, angkatan bersenjata yang memiliki kemampuan daya hidup akan menurunkan semangat tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat, menurut Machiavelli. Dalam rangka meningkatkan semangatnya, kemampuan daya hidup masyarakat secara menyeluruh pada era elit politik dan juga anggota militer dapat memanfaatkan patriotisme sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Sang penguasa dapat memanfaatkan patriotisme sebagai kedok untuk beralih tentang tindakan-tindakan politis yang kontroversial.
Machiavelli menunjukkan apa yang mungkin terjadi di balik slogan tersebut, yaitu cara-cara penguasa untuk membagikan semangat rakyat yang memang tidak seluruhnya mampu memahami secara mendalam kompleksitas isu-isu politik dan ekonomi negara. Selain lembaga kemiliteran, Machiavelli juga memperkenal doktrin wajib militer. Bagi semua warga negara, dalam situasi darurat perang, lembaga pertahanan militer ialah bagian mutlak dari mesin kekuasaan negara. Wajib militer untuk rakyat sendiri lebih efektif daripada tentara bayaran, juga untuk melindungi dan mempertahankan keamanan dalam negeri. Tentara yang berasal dari rakyat dalam membela negara akan bertempur mati-matian, terutama bila mereka mampu diyakinkan oleh doktrin perjuangan bahwa perang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Selanjutnya adalah tokoh Thucydides. Thucydides lahir 460 sebelum Masehi dan wafat tahun 395 sebelum Masehi. Adalah seorang sejarawan Yunani dan penulis dari Arinos, sebuah negara di wilayah Yunani, yang bukunya berjudul Sejarah Perang Peloponnesia, The History of Peloponnesian War, menceritakan perang abad ke-5 sebelum Masehi antara Sparta dan Athena. Melalui bukunya tersebut, Thucydides telah dijuluki bapak sejarah ilmiah karena standar yang ketat tentang bukti pengumpulan dan analisis dalam sebagian hal sebab dan akibat tanpa mengacu pada intervensi oleh para dewa, seperti buku-buku sejarah lainnya dari era yang sama. Ia juga disebut sebagai ayah dari sekolah realisme politik, yang memandang hubungan antara bangsa lebih berlandaskan kepada kekuatan daripada kebenaran. Bukunya yang bertajuk The History of Peloponnesian War hingga kini menjadi buku teks di perguruan tinggi militer. Bukunya yang lain berjudul The Million Dialogue menjadi buku rujukan dalam teori hubungan internasional, terutama realisme. Sebagai seorang teoretikus realisme dalam hubungan internasional, Thucydides memberikan 4 kategori mengenai realisme. Yang pertama, sifat manusia adalah titik awal untuk realisme dalam hubungan internasional. Realis melihat manusia sebagai dasarnya egois dan mementingkan diri sendiri sejauh kepentingan pribadi mengatasi prinsip-prinsip moral. Yang kedua adalah kaum realis secara umum percaya bahwa tidak ada pemerintahan dan kondisi hubungan internasional selalu dalam kondisi anarkis. Yang ketiga, karena kondisi hubungan internasional selalu dalam kondisi anarkis, untuk mencapai keamanan, negara berusaha meningkatkan kekuasaan mereka dan terlibat dalam kekuasaan balancing untuk tujuan menghalangi agresor potensial. Perang ini dilancarkan untuk mencegah negara serta menjadi lebih kuat secara militer. Yang keempat adalah realis, umumnya skeptis tentang relevansi moralitas dalam politik internasional. Hal ini menyebabkan mereka mengklaim bahwa tidak ada tempat bagi moralitas dalam hubungan internasional, atau bila ada ketegangan antara tuntutan moralitas dan tuntutan aksi politik yang amoral, maka negara boleh bertindak sesuatu dengan moralitas mereka sendiri yang berbeda dari moralitas secara umum yang dianut. Salah satu quotes dari Thucydides ini salah satunya adalah, "It is the habit of mankind to entrust careless hope what they long for, and to use sovereign reason to thrust aside what they don't desire." Selanjutnya ada tokoh John Locke. Pada masa hidup John Locke, itu juga berkembang apa yang dinamakan dengan pandangan ideologi individualisme posesif, yaitu sebuah pandangan yang memandang betapa pentingnya pelindungan akan kepentingan individu terkait dengan kepemilikan properti. Dengan berkembangnya pandangan tersebut, maka terus serta memunculkan pandangan ekonomi pasar yang didominasi oleh kediktatoran kaum bourgeois dengan semangat kapitalisme. Salah satu penyebab konflik bagi manusia adalah terjadinya akumulasi kekayaan yang dilakukan oleh orang-orang pemilik modal. Oleh karena itu, kebebasan individu harus dilindungi dan juga dibatasi oleh hukum positif yang terdapat kebebasan individu harus dilindungi dan juga dibatasi oleh hukum positif yang terdapat dalam setiap tindakan. Locke berusaha untuk menggabungkan konsep radikalisme individual dan signifikansi manusia dan rasionalitas lembaga politik melalui konsep yang terrealisasi penuh dari konteks sosial. Lembaga politik tergantung dari struktur dan stabilitas pada hubungan personal antara manusia dan hampir dapat diadopsi sebagai dasar dari landasan identitas politik modern. Kontrak sosial dan masyarakat sipil. Dalam konsep kontrak sosialnya, Locke berangkat dari sebuah pernyataan mengenai apa yang mendorong manusia bermasyarakat. Setidaknya terdapat beberapa faktor yang menjadi dorongan manusia untuk bentuk sebuah komunitas yang disebut dengan masyarakat. Di antaranya adalah ada dorongan kuat dari kebutuhan,
kenyamanan, kecenderungan sesama, dan kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah hak untuk membuat kenyamanan hukum dengan hukuman mati sebagai hukuman terakhir, untuk mengatur dan melestarikan properti dan memperjakan tenaga komunitas yang dilaksanakan secara umum. Masyarakat madani dalam peran pada pandangan Locke adalah bagaimana upaya individu untuk mentransfer hak untuk menghukum para pelanggar hukum. Ini kesepakatan bersama mayoritas membawa kekuatan masyarakat, merupakan salah satu aksi politik. Oleh karena itu, individu terdapat dalam masyarakat dituntut untuk tunduk, taat, dan patuh pada ketentuan mayoritas atas hukum yang berlaku. Setiap orang membentuk suara bulat dengan menggabungkan dirinya ke dalam satu tubuh dan melakukan berbagai urusan pendapat mayoritas. Setelah individu membentuk masyarakat politik, selanjutnya masyarakat madani tersebut menunjuk pemerintah legislatif untuk melaksanakan hukum alam. Dengan demikian, terciptanya adanya produk dari kontrak politik tersebut, yaitu hubungan masyarakat dengan pemerintah. Lembaga legislatif sebagai otoritas tinggi dan juga sebagai lembaga persemakmuran eksekutif dan federatif, atau bisa disebut urusan eksternal, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pelestari kepentingan, kebebasan, dan perlindungan kekayaan masyarakat secara umum. Dengan adanya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, maka kekuasaan tertinggi tidak dapat berbuat sewenang-wenang, mengambil harta tanpa persetujuan, dan tidak dapat membuat hukum sendiri tanpa persetujuan. Tentunya adalah kedaulatan yang besar dan penuh tetap berada pada civil government. Dalam hal ini adalah individu. Locke berusaha mempertahankan keseimbangan dan harmoni antara berbagai individu. Locke mempertahankan keseimbangan dan harmoni antara berbagai organ pemerintah di bawah keagungan tertinggi, yaitu hukum alam. Bagi Locke, terdapat 4 atribut dalam masyarakat. 1. Individu. 2. Haknya. 3. Komunitas atau penjaga hak individu dan otoritas di bawah pemerintah. 4. Pemerintah legislatif sebagai konstitusi dan kekuasaan tertinggi. Dan terdapat eksekutif atau raja yang tetap tunduk pada parlemen. Selanjutnya ada tokoh bernama Hans J. Morgenthau. Hans Morgenthau dianggap sebagai salah satu pendiri realis pada abad ke-20. Aliran pemikirannya ini menyatakan bahwa negara bangsa merupakan aktor utama dalam hubungan internasional dan bahwa perhatian utama dari studi hubungan internasional adalah tentang kekuasaan. Morgenthau menekankan pentingnya kepentingan nasional bagi setiap negara dalam memfokuskan kebijakan luar negerinya. Di dalam bukunya, Politics Among Nations, ia menulis bahwa realisme politik di dalam studi hubungan internasional termanifestasi dalam konsep interface dan power. Hingga sekarang, kedua konsep ini menjadi konsep terpenting dalam studi hubungan internasional. Pemikiran Hans J. Morgenthau mengenai realisme ini sangat berpengaruh sehingga menjadi salah satu rujukan utama dalam studi hubungan internasional. Pemikiran Morgenthau mengenai realisme merupakan perkembangan dari asumsi dasar dari Thomas Hobbes. Dalam bukunya, Politics Among Nations, kontribusi Morgenthau dapat dilihat dari 3 ide utama, yaitu human nature, power, dan kepentingan nasional. Human nature, power, dan kepentingan nasional. Perkembangan dari asumsi dasar Hobbes sebelumnya tergambar dari apa yang disebut Morgenthau sebagai Six Principles of Political Realism. Salah satu dari Six Principles of Political Realism adalah 1. Hukum objektif. Politik ditentukan oleh hukum objektif yang berakar pada kodrat manusia untuk memperbaiki masyarakat. Untuk memperbaiki masyarakat, terlebih dahulu harus memahami hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Dalam hal ini, realisme percaya akan hukum objektivitas politik dan percaya terhadap kemungkinan untuk menggambarkan teori rasional yang mencerminkan hukum objektif yang dianggap sebagai yang dapat membedakan antara kebenaran yang memang benar secara rasional dan objektif, dan kemungkinan politik tersebut juga harus didukung dengan bukti dan diperjelas dengan alasan. Yang kedua adalah power. Konsep kepentingan yang harus diperjuangkan dengan power. Konsep kepentingan yang didefinisikan sebagai kekuasaan dianggap terlalu memaksakan sebuah disiplin intelektual untuk memasukkan tatanan rasional ke dalam permasalahan politik. Jadi pandangan realis terhadap politik internasional akan berhati-hati terhadap 2 kesalahpahaman, yaitu tentang berkenaan dengan motif dan preferensi ideologis. Realisme berasumsi bahwa realitas politik penuh dengan tidak kepastian dan keadaan yang tidak masuk akal dari sistemik, serta berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri. Realis juga menganggap bahwa politik luar negeri yang rasional merupakan politik luar negeri yang baik. Nomor 3 adalah dinamis, objektif, dan universal. Kepentingan bersifat dinamis, objektif, dan universal adalah contoh kepentingan yang menentukan tindakan politik suatu negara, dapat dilihat dari konteks politik dan kebudayaan.
Dalam hal ini, sasaran yang diraih oleh setiap negara dapat meliputi seluruh rangkaian tujuan yang mungkin pernah menjadi tujuan yang ingin dicapai. Kepentingan itu harus bersifat dinamis, yaitu selalu bergerak sesuai dengan keadaan politik internasional. Karena setiap negara memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu yang keempat adalah prinsip moral universal. Prinsip-prinsip moral universal tidak menuntut sikap negara, meski sikap negara jelas akan memiliki implikasi moral dan etika. Pada dasarnya, realisme politik menyadari akan pentingnya moral dan tindakan politik bagi individu. Akan tetapi, hal itu tidak dapat diimplementasikan ke dalam tindakan negara dalam mengambil keputusan luar negeri. Realisme juga menganggap bahwa kebijaksanaan berupa pertimbangan atas konsekuensi alternatif tindakan politik sebagai kebaikan tertinggi dalam politik. Nomor 5 adalah serangkaian prinsip universal. Tidak ada serangkaian prinsip-prinsip moral yang disetujui secara universal. Konsep kepentingan didefinisikan kekuasaan telah menyelamatkan kita dari kebodohan. Karena cerminan dari negara-negara yang sama ingin mendapatkan kekuasaan membuat kita dapat berlaku secara adil. Dalam arti lain, yaitu kita dapat menilai bangsa lain seperti halnya menilai bangsa kita sendiri. Dan setelah menilai ini, kita mampu untuk menghormati kepentingan negara lain selain kita mampu untuk menjaga kepentingan negara sendiri. Nomor 6 adalah perbedaan politik dan paradigma. Adanya perbedaan antara realisme politik dengan paradigma lain. Secara intelektual, bidang politik itu otonom dari setiap bidang perhatian manusia lainnya. Kaum realis cenderung mempertahankan otonomi di bidang politik, akan tetapi mengakui eksistensi dan pentingnya pemikiran bidang lainnya. Karena realisme politik didasarkan pada hakikat manusia yang pluralistik, di mana manusia itu sendiri merupakan gabungan atas economic man, politic man, moral man, religious man, dan lain sebagainya. Manusia yang memiliki sifat political man hanya akan berpikir tentang kekuasaan saja karena tidak akan memiliki kendala mengenai moral. Salah satu quote James Morgenthau adalah "The statesman must think in terms of national interests, conversate as a power among other powers. The popular mind, unaware of the fine distinction of statesman thinking, listen more often than not its simple moralistic and legalistic term of absolute good and absolute evil." Dan pada bagian akhir, hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka. Dalam arti, masing-masing terdiri sendiri yang tidak satu di bawah kekuasaan lain, sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa dan kita sebagai masyarakat Indonesia haruslah menjaga hubungan internasional dengan negara lain dengan tidak menyebarkan berita-berita buruk dan ujaran-ujaran kebencian terhadap negara lain di sosial media. Sekian dari saya, Farhan Lia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.